Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita pada hari ini, kita akan menerima firman Tuhan yang akan meneguhkan iman kita dalam menjalani akan kegiatan kita hari ini. Tapi terlebih dahulu mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan oleh karena kebaikan-Mu yang tetap kami rasakan sampai dengan saat ini. Engkau telah menjaga melindungi kami di sepanjang hari yang lalu, bahkan dalam istirahat kami. Dan Engkau tetap memberkati kami dengan kehidupan yang baru yang akan kami jalani hari ini. Sebelum kami beraktivitas Tuhan, sebelum kami melangkah menjalani akan tugas dan tanggung jawab yang Engkau embankan pada kami hendak menerima firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini dapat menguatkan dan meneguhkan iman kami. Buatlah kami mengerti dan biarlah Roh Kudus senantiasa memberikan kami damai sejahtera untuk kami dapat menerima firman-Mu dengan baik. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Jemaat terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita akan renungkan pada hari ini, yaitu pada hari Rabu tanggal 6 April tahun 2022, terambil dari Mazmur pasal 25 ayat 15. Mazmur pasal 25 ayat 15, demikian firman Tuhan. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Demikian firman Tuhan. Saudara, tentu kita semua pernah melihat sebuah pertandingan olahraga, bukan? Tapi dalam pertandingan itu pernahkah kita membayangkan bila mana ada seorang pelari yang sedang berlomba atau bertanding tiba-tiba meninggalkan jalurnya dan lari menuju ke toilet karena dia sedang merasa sakit perut. Saat itu pasti fokusnya berubah dari yang bertanding menjadi ingin melegakan sakit perutnya. Pemandangan seperti ini tentu hampir tidak mungkin kita lihat ketika kita menonton pertandingan. Hari ini pemazmur mengajak kita untuk mengarahkan mata kita atau kita memiliki fokus yang jelas dan kuat. Karena fokus yang lemah akan membuat pandangan kita menjadi kabur untuk menggapai tujuan kita. Fokus yang tidak jelas akan membuat kita bingung dalam menjalani akan perlombaan hidup. Fokus yang salah akan mengarahkan kita kepada akhir yang salah. Karena itu kita harus punya fokus yang jelas dan juga fokus yang kuat, yang tepat. Lalu kita fokus kepada siapa dalam menjalani hidup ini? Tentu saja renungan hari ini mengajak kita untuk kita memiliki fokus atau mengarahkan pandangan kita hanya kepada Tuhan yang akan memimpin kita di dalam iman dan akan membawa kita kepada kemenangan. Saat kita fokus kepada Tuhan, persoalan maupun beban kita menjadi kelihatan begitu kecil. Seperti Petrus saat fokus kepada Yesus, dia bisa berjalan di atas air. Tapi ketika fokusnya mulai teralihkan kepada badai, lalu lautan yang bergelora, dia pun akhirnya tenggelam. Daud fokus kepada Tuhan saat ia melawan Goliat yang begitu besar badannya. Karena itu ia beroleh kemenangan. Paulus memperoleh kekuatan sekalipun ia menderita karena dia mengarahkan pandangannya atau fokusnya hanya kepada Kristus. Baginya hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Lalu saudara, bagaimana caranya agar kita tetap fokus atau mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan Yesus Kristus? Yang pertama, kalau kita baca dalam Filipi pasal 3 ayat 13-14 atau nas khotbah kita yang lalu, Paulus mengatakan dalam suratnya, "Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus." Lalu saudara, apa fokusmu saat ini?
terlebih dalam keadaan yang sedang tidak menentu seperti saat pandemi ini. Bila kita belum tahu apa yang menjadi fokus kita, maka kita perlu menyelidiki hati kita dan memastikan diri kita bahwa kita tetap berada dalam jalur yang benar. Jalur yang benar sesuai dengan jalan yang Tuhan kehendaki. Dan juga kita memandang hanya kepada Tuhan Yesus saja, kepada jalan-jalan yang Dia kehendaki. Jika tadinya fokus kita mudah bergeser ke arah segala sesuatu yang berbau kenikmatan yang ditawarkan oleh dunia, atau fokus kita bergeser karena masalah atau beban hidup kita, maka saatnya kita harus kembali kepada jalur kita yang benar. Mengarah atau berpusat hanya kepada Yesus. Seberat apapun masa lalu yang buruk atau dosa kita, sudah saatnya kita tinggalkan dan jangan lakukan lagi. Senikmat apapun godaan yang datang kepada kita, jangan kita ikuti. Sebesar apapun masalah ataupun persoalan yang datang kepada kita, jangan kita takuti, tapi kita harus lewati. Jangan sampai semua tujuan hidup kita terus terhambat oleh karena semua itu. Lalu yang kedua, ingat kembali akan kebaikan-kebaikan dan penyertaan Tuhan selama hidup saudara. Dengan demikian, kita akan menjadikan Dia satu-satunya sumber kehidupan kita, kekuatan dan perlindungan kita. Ada lagu dalam Kidung Jemaat yang mengatakan, berkat Tuhan satu hitunglah. Jadi kita harus terus-menerus mengingat kebaikan Tuhan. Karena tidak pernah bisa kita hitung berapa jumlahnya, terlalu banyak. Dan ketika kita ingat bagaimana Dia itu baik dan selalu menyertai memberkati kita, maka kita akan menjadikan Dia sebagai satu-satunya sumber kehidupan kita, kekuatan kita, dan perlindungan kita. Lalu yang ketiga, bergantung kepada Tuhan dan bukan kepada manusia ataupun kepada diri kita sendiri. Sebab kalau kita hanya mengarahkan pandangan kepada manusia saja, kepada orang yang kira-kira bisa menolong kita ataupun kepada diri kita sendiri, maka dalam waktu singkat kita akan menemukan kelemahan-kelemahan yang ada padanya. Termasuk kelemahan yang ada pada diri kita sendiri. Tetapi bila kita bergantung kepada Tuhan, kita akan mendapatkan kekuatan dan juga kemenangan. Saat kita berjalan bersamanya, maka kita meletakkan harapan dan iman kita kepada Tuhan Yesus. Sehingga pola pikir kita mengikuti akan pola pikir Tuhan. Iman kita tertuju kepada kehendak-Nya dan bukan kepada kehendak kita. Sekali lagi, bila itu kita bergantung kepada Tuhan. Saudara terkasih, firman Tuhan pada hari ini kesimpulannya adalah Pemazmur mengajak kita atau firman Tuhan mengarahkan kita untuk kita mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Fokus hanya kepada Tuhan Yesus, bukan kepada masalah kita, bukan kepada beban kita, bukan kepada yang menghambat ataupun godaan kita. Jangan melenceng ke kanan ataupun ke kiri. Lepaskan segala beban atau persoalan dan letakkan di bawah kaki Tuhan Yesus. Karena semua beban masalah itu akan diberikan oleh Tuhan sebagai yang meringankan diri kita. Tetaplah semangat dalam iman dan pengharapan kepadanya. Serta senantiasalah memelihara hidup yang baik dan benar. Semua itu sangat kita perlukan agar semua yang dijanjikan Tuhan itu tidak berlalu dari diri kita. Amin. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan atas firman-Mu yang telah kami terima pada pagi hari ini. Engkau menginginkan kami untuk kami senantiasa mengarahkan pandangan kami kepadamu. Agar hidup kami tidak melenceng ke kanan ataupun ke kiri, bahkan terbeban ataupun terhambat oleh karena persoalan hidup, masalah, beban hidup, ataupun segala godaan rintangan yang datang kepada kami. Dengan kami hanya memfokuskan diri kami kepadamu, maka kami dapat melewati jalan demi jalan yang harus kami lalui. Tuhan tidak pernah melepaskan tangannya kepada kami, tidak pernah. Tuhan juga tidak pernah berhenti memberkati dan menyertai kami.
Selalu baru berkat Tuhan. Setiap saat selalu baru yang kami rasakan, selalu indah. Karena itu Tuhan, kami hendak mengarahkan senantiasa pandangan kami, hidup kami padamu. Kami tidak ingin melihat persoalan atau beban hidup kami itu besar. Tapi kami ingin melihat itu begitu kecil ketika kami menaruh iman pengharapan kami padamu. Ketika kami bergantung kepadamu. Tuhan, segala pergumulan kami berkaitan dengan keluarga kami, pekerjaan kami, studi kami, pelayanan kami letakkan ke dalam tangan-Mu saja atau di bawah kaki-Mu Tuhan. Karena Engkau sendiri berkata, marilah kepadaku yang letih, lesu dan beban berat. Kau akan meringankan segala sesuatunya untuk kami. Kata Tuhan, kami percaya selama kami bergantung padamu, selama kami menaruh harap dan beriman padamu, maka kami bisa melewati semua persoalan beban hidup itu dengan mudah. Karena Tuhan kekuatan kami, Tuhan perlindungan kami, Tuhan sumber kehidupan kami. Tuhan, bila mana di antara kami yang sedang bergumul terkait dengan ujian untuk masuk universitas atau kenaikan kelas ataupun masuk dalam sekolah yang baru, tingkatan yang baru, pimpinlah kami ya Tuhan, anak-anak kami untuk dapat belajar dengan baik, untuk dapat mengingat setiap pelajaran yang diberikan oleh guru ataupun dosen kami Tuhan. Supaya kami bisa mengikuti ujian ataupun tes dengan baik dan mendapatkan hasil yang baik pula Tuhan. Tuhan juga bila mana di antara kami ada yang sedang kurang sehat atau dalam pemulihan, sembuhkanlah kami Tuhan, pulihkanlah kami. Supaya kami dapat kembali beraktivitas seperti sebelumnya. Bila mana di antara kami Tuhan sedang bergumul untuk memperoleh pekerjaan, mampukanlah kami untuk dapat memperoleh pekerjaan di tempat yang tepat, di mana kami bukan hanya memperoleh berkat, tapi juga kami menjadi berkat dalam tempat tersebut. Bila mana di antara kami ada yang sedang bergumul untuk memperoleh pasangan hidup, mendapatkan pasangan hidup, kiranya kami mendapatkan pasangan hidup yang tepat, yang takut akan Tuhan dan penuh cinta kasih. Bila mana di antara kami sedang bergumul untuk memperoleh keturunan, Tuhan kiranya memberikan kepada kami, kepada setiap anak-anak-Mu yang merindukannya di waktu yang tepat, dengan cara yang tepat pula Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Jangan biarkan segala sesuatu yang ada di dunia ini menghambat kami untuk berjalan kepadamu dan jatuh dalam dosa. Tapi biarlah dengan kami percaya berpengharapan kepadamu, mengarahkan pandangan kami padamu, kami bisa melaluinya dengan baik. Terpujilah nama-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan memohon kepadamu. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan anugerah dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kita, membimbing kita untuk kita tetap fokus di dalam Tuhan, sehingga kita bisa melalui jalan kehidupan kita dengan baik, dengan benar, sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Tuhan memberkati, salam sehat.